Jadi ketuanya itu dapat fasilitas, dapat ini itu, yang kita di bawah susah cari makan. Jadi ketidakadilan itu hampir-hampir tidak ada. Rahayu Gus Naim. Nggih, rahayu. Mas, sampean kan pernah keliling Indonesia nggih. Dan itu tujuannya untuk apa, Mas? Kanggo jenengan? Ya, saya itu Mas, keliling itu karena saya itu kan orang paling kepo. Kalau saya itu lihat di TV, di media itu saja ya, saya itu ya lihat di TV Mas. Tapi kan saya kan juga ingin tahu yang sesungguhnya fakta. Masa saya cuma diceritani di dalam televisi. Akhirnya saya punya uang, saya sisihkan, akhirnya saya nekat keliling Mbak, dari pulau ke sini, ke situ, ke situ. Kalau uangnya habis ya kita kerja, begitu uangnya ngumpul kita balik lagi, kita pakai lagi, karena kita kan juga butuh biaya. Dan yang nyupport kan nggak ada, semua sendiri, karena ini bukan perwakilan delegasi atau ormas atau apa, itu kan ya anggap aja saja itu touring atau gabut. Tujuannya bukan untuk belajar gitu Mas jenengan. Ya, pertama-tama saya ingin tahu seberapa sih luasnya Indonesia. Tak delok kopi kok nggak ada aja sakilan. Ternyata begitu saya baru di Sumatera, di Lampung saja ya, mulai Bengkulu sampai Bakauni. Kok aduh tenanan, baru lewat perbatasan 2 provinsi saja. Kok begitu luasnya, belum Jambi, belum Padang, belum Palembang, belum lagi lainnya lagi. Ternyata itu baru Sumatera saja kok begitu luas. Belum lagi Jawa. Itu. Makanya saya ingin tahu sendiri fakta langsung di lapangan itu. Mas, jenengan ini kan keliling Indonesia kan sudah pernah ya. Sudah tahu adat orang A, adat orang B kan tahu semua ya. Terus keyakinan orang A, orang B, orang C dan seterusnya kan sudah paham berapa. Nah, sekarang kan banyak orang itu berebut keyakinan, gitu. Antara si A itu mengklaim bahwa keyakinanku ini yang paling benar, gitu. Terus si B juga seperti itu dan sebagainya, gitu. Sampai terjadi bentrok antar sesama, antar umat, bentrok gara-gara beda keyakinan. Nah, menurut panjenengan yang sudah keliling Nusantara, sudah banyak pengalaman, keyakinan yang paling hakiki itu menurut panjenengan itu seperti apa, Gus Naim? Begini ya, ini menurut pendapat pribadi saya, dari hati saya yang paling dalam, yang nggak bisa dibohongi ya. Jadi saya itu sudah saya lihat-lihat ya, dari ini, dari itu, dari ini, dari itu, semuanya itu mengklaim semuanya benar. Ternyata begitu saya garis bawahi, ternyata itu penyebabnya adalah ormas. Jadi kita itu dibikin sesuatu, bikin ajar keyakinan, dan itu dibungkus, dan ada ketuanya, wakilnya, ada pengurus, sehingga yang enggak seperti dia itu dikatakan enggak benar. Ya itulah. Jadi saya lihat, nah makanya saya itu sifat saya yang sementara hanya netral. Kemudian saya selidiki, saya harus tahu. Masa saya ikut-ikutan bentrok? Katanya kita ini bersaudara. Kata orang yang sebelah sana, orang semua bersaudara. Kata orang sana, kata orang Ambon, kotong semua bersaudara. Makanya saya itu nggak mau ikut-ikutan mereka ikut bentrok. Lebih baik saya itu mengedepankan persaudaraan. Dan masalah keyakinan itu kan hak pribadi semua orang, pribadi, dan itu sesuatu yang kita yakini itu orang lain nggak tahu, dan itu nggak boleh dipaksakan. Makanya ada undang kita nggak boleh ada pemaksaan. Jadi kalau Anda percaya, misalnya Anda kok bisa melihat nih blorong misalnya, itu kan sampai yang lihat, sampai boleh percaya. Kalau orang lain nggak boleh sampai paksa, sampai percaya. Kecuali sesuatu itu memang bisa dilihat, seperti Monas. Saya bisa melihat, kamu bisa melihat, itu boleh. Tapi kalau sesuatu itu yang hanya keyakinan, itu nggak boleh, Mas. Itu saya nggak boleh. Dan ormas itu punya kepentingan membenarkan diri sendiri, dan yang saya lihat ormas itu yang paling diuntungkan
adalah para penggede-penggede yang tertinggi. Yang lainnya itu mungkin agak menderita, yang bagian di atas mungkin agak senang. Itu rata-rata begitu yang saya lihat. Makanya orang tua-tua kita terdahulu, orang-orang Jawa yang dulu, bukan Kejawen, Jawa sama Kejawen nggak sama. Kalau Jawa ya Jawa, itu bahasa Sanskerta Jawa. Kalau bahasa Kawi, Jawa. Surabaya itu bahasa Sanskerta, bahasa Kawinya Surabaya. Ya begitu. Jogja itu bahasa Sanskerta, kalau bahasa Kawi Ngayogja. Amarta jadi Ngamarta. Alengka jadi Ngalengka, ditambah huruf NG belakang diganti O. Sama dengan Jawa. Jawa atau Jawa itu kalau ada Jawa ada Kejawen, ditambahi ke sama N jadi Kejawen. Kalau ada orang Jawa ikut-ikutan orang Arab disebut Kearaben. Berarti Arab tambah ke tambah N, Kearaben. Itu. Dan ormas itu di dalam leluhur kami sebagai orang Jawa itu nggak pernah dibentuk. Karena apa? Karena itu tidak ada rasa ketidakadilan. Karena yang diuntungkan adalah yang bagian pusat. Yang di bawah itu nggak begitu diurusi, Mas. Jadi ketuanya itu dapat fasilitas, dapat ini itu, yang kita di bawah susah cari makan. Jadi ketidakadilan itu hampir-hampir tidak ada. Yang diuntungkan hanya sebagian. Makanya orang Jawa dulu itu memang betul-betul apa yang diajarkan oleh Sang Pencipta yang diturunkan kepada leluhur kita itu tidak mencari keuntungan pribadi dan tidak diperjualbelikan. Tidak diajarkan, itu sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Sang Pencipta. Jadi timbullah perdamaian, timbullah tidak ada iri dengki, tidak ada lagi bentrok, tidak ada. Karena pendapatnya cuma satu. Dan mereka leluhur kami orang Jawa tidak menerima perbedaan pendapat. Kalau mbah saya mengatakan A ya A, B ya B, semua sama. Tidak ada pendapat mbah ini, mbah itu, satu A, satu B, satu tidak ada. Karena semuanya satu ya. Begitu bangsa-bangsa Eropa, bangsa-bangsa asing datang berdagang di negara kita ini, mereka membawa barang dagangannya. Karena waktu saya masih kecil kan diajarkan di sekolahan, siapakah yang membawa ajaran di Nusantara? Nah, jawabannya adalah para pedagang. Ada dari Gujarat, ada dari Cina, ada dari India, ada dari Eropa, dan ada juga dari negeri gurun pasir. Semua membawa barang dagangannya untuk ditawarkan di tanah air kita. Pada leluhur kita dulu ditawarkan dagangannya. Ada yang menjual gading, mungkin ada yang bawa sutra, bawa giok, ada bawa emas, bawa gelang. Bahkan membawa ajaran mereka, budaya mereka ditawarkan di sini semuanya. Dan ada yang menerima itu menurut cerita dongeng. Ini dongeng ya, bukan sejarah. Ini dongeng dari kakek saya dulu ya, mati hidup. Itu mereka itu membawa ajaran untuk diperdagangkan di sini. Dan semuanya diperdagangkan. Dan ada yang menerima. Sejak saat itulah apa itu namanya peradaban kita itu mulai tergeser. Akhirnya para leluhur kita yang masih memegang teguh ajaran itu membuat pagar batas. Dan karena orang kita itu menjunjung tinggi ilmu dan adab, mereka itu nggak langsung ngapleki atau merangi, nggak boleh. Karena kita itu nggak boleh. Kalau kamu percaya itu ya bisa sudah, itu pilihan kamu sendiri. Akhirnya dibatasi. Siapa yang mengikuti ajaran kita dari Sang Pencipta, siapa yang mengikuti ajaran asing, itu dibedakan. Sehingga tahun 1500 itu bangsa Portugal datang dengan misi berdagang. Tapi mereka itu juga menjajah. Orang pribumi kalau nggak mengikuti ajarannya, itu ditembak, dipaksa, bahkan dibunuh, diintimidasi. Mereka juga mencari sumber rempah-rempah di mana negaranya itu musim salju. Nggak ada namanya lada. Lada kan berharga. Karena musim salju butuh penghangat, butuh suplemen. Di sana musim salju nggak ada seperti itu. Maka itu berharga. Dan bikinlah monopoli perdagangan. Mereka berdagang juga. Mereka juga mereka juga bekerja sama dengan orang pribumi. Disuap, digini, gitu kan. Akhirnya mereka mau. Jadilah mereka itu
tega berbuat yang menyebabkan bangsa kita itu menderita karena ada monopoli perdagangan, dan mereka juga dipaksa mengikuti ajaran mereka, sehingga mereka itu ya banyak yang mengikuti, ada juga yang nggak mengikuti, ya akhirnya dipisah sampai hari ini. Makanya sampai hari ini bangsa kita itu mau menelusuri ajaran cara hidup luhur kita itu agak susah.